Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu pengaruh durasi media sosial terhadap kesehatan mental atau tingkat stres Universitas Hasanuddin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saki dari jurusan Statistika dengan NIM H0512510888. Jadi adapun tiga topik yang akan kita bahas yaitu mengetahui hubungan durasi bermain media sosial dengan tingkat stres mahasiswa Universitas Hasanuddin. Yang kedua, mengetahui hubungan durasi bermain media sosial dengan kualitas tidur mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan antara kondisi mental dan kualitas tidur dengan tingkat stres mahasiswa Universitas Hasanuddin. Adapun 5 kata kunci yaitu durasi, kualitas tidur, media sosial, stres, dan mahasiswa. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi dari data yang saya kumpulkan ada 51 mahasiswa yang saya data dengan durasi bermain media sosial yang bermacam-macam. Namun saya membaginya dalam 3 kategori yaitu kategori rendah dengan durasi bermain media sosial di bawah 2 jam, kategori sedang dengan durasi bermain media sosial antara 2 sampai 6 jam, durasi kategori tinggi dengan durasi bermain media sosial 6 sampai 12 jam dan dan kategori sangat tinggi dengan durasi di atas 12 jam. Jadi dari data yang saya kumpulkan untuk durasi rendah sendiri ada 9,8%. Untuk durasi sedang ada 58,8%, durasi tinggi ada 23,6%, dan durasi sangat tinggi ada 7,8%. Bisa kita simpulkan bahwa mahasiswa Universitas Hasanuddin memiliki rata-rata atau bermayoritas durasi bermain media sosialnya sedang yaitu 2 sampai 6 jam. Kemudian untuk kualitas tidur sendiri saya melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan untuk menyimpulkan, dan saya mendapatkan hasil bahwa 55% dari total sampel yang saya kumpulkan memiliki kualitas tidur yang buruk. Itu ada 28 orang, sementara 23 lainnya memiliki kualitas tidur yang cukup baik. Nah, selanjutnya tingkat stres. Jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan Likert yang bernilai 1 sampai 5, dan dari situlah saya menjumlahkan semua skor dan akan mempertimbangkan tingkat stresnya. Jadi hasil penelitian ini atau tingkat stres ini tergantung dari seberapa serius mereka mengisi kuesioner saya. Dan untuk kategori pertama yaitu tingkat stres rendah ada sekitar 19,6%, tingkat stres sedang ada 76,4%, sedangkan tingkat stres tinggi ada 4%. Nah, yang pertama yaitu hubungan durasi bermain media sosial dengan tingkat stres. Jadi setelah mengumpulkan data-data tersebut, saya mengkaitkan antara durasi bermain media sosial dengan tingkat stres yang telah dikumpulkan. Ada yang bermain 0 jam, bermain media sosial
jam sampai ada yang bermain media sosial hingga 23 jam. Namun hasil ini menunjukkan bahwa untuk hubungan durasi bermain media sosial dengan tingkat stres sendiri kurang menunjukkan korelasi, di mana titik-titiknya tidak saling berkaitan atau bisa dibilang tersebar. Tersebarnya secara tidak merata. Ini menunjukkan bahwa untuk durasi bermain media sosial tidak terlalu berkaitan atau tidak terlalu mempengaruhi tingkat stres mahasiswa. Ada juga yang durasi bermain media sosialnya rendah seperti sekitar 0 sampai 5 jam per hari, namun tingkat stresnya masih terbilang cukup tinggi atau ya sedang-sedang lah. Nah, kemudian hubungan durasi bermain media sosial dengan kualitas tidur. Jadi berdasarkan penelitian saya, mayoritas mahasiswa yang menjadi sampel memiliki durasi bermain media sosial 2-6 jam per hari dengan rata-rata keseluruhan 5,83 jam per hari. Sedangkan mayoritas mahasiswa juga menunjukkan tanda-tanda kualitas tidur yang buruk. Maka hal ini dapat kita simpulkan kedua hal ini cukup berkorelasi. Namun karena cukup berkorelasi, jadi mungkin saya tidak terlalu menganggap bahwa media sosial lah yang menurunkan kualitas tidur mahasiswa, karena seperti yang kita ketahui bahwa kesibukan mahasiswa itu terbilang cukup sibuk, apalagi pada saat mahasiswa baru, di mana pada saat inilah kami beradaptasi, jadi butuh sedikit penyesuaian. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara durasi media sosial, kualitas tidur, dan stres. Jadi menurut saya, berdasarkan hasil penelitian saya, ketiganya tidak terlalu berkorelasi. Mengapa demikian? Karena yang pertama yaitu stres. Stres sendiri memiliki banyak faktor, tidak hanya tentang durasi bermain media sosialnya. Masih banyak faktor internal dan eksternal yang membuatnya cukup kompleks, sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa bermain media sosial dengan jangka waktu yang lama lah bisa pasti akan membuat stres. Namun bermain media sosial dengan waktu dan atau durasi yang cukup lama bisa jadi salah satu faktor penunjang stres. Begitu pula dengan kualitas tidur. Kualitas tidur sendiri tidak mesti dipengaruhi oleh durasi bermain media sosial, tetapi masih banyak juga faktor lain seperti misalnya kebiasaan tidurnya yang kurang baik atau faktor eksternalnya yang dapat mengganggu kualitas tidurnya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketiga variabel ini boleh jadi memiliki korelasi, namun pada penelitian kali ini saya melihat bahwa bermain media sosial kurang menunjukkan pengaruh yang besar terhadap variabel lainnya. Ini sesuai kenyataan bahwa kualitas tidur dan tingkat stres memiliki banyak faktor dan kompleks. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk stres ini sendiri kan tidak pas kan memiliki banyak faktor, dan faktor-faktor itu membuatnya kompleks sehingga kita tidak boleh menarik kesimpulan begitu saja bahwa durasi bermain media sosial inilah yang membuat stres mahasiswa, terutama pada kali ini mahasiswa Universitas Hasanuddin. Jadi menurut saya untuk memperbaiki kualitas tidurnya yaitu kita harus melakukan
hal-hal positif sebelum dan sesudah tidur agar kualitas tidur kita meningkat. Kemudian untuk stres sendiri, kita perlu belajar memanajemen emosi dan pikiran berlebih, mengontrol pikiran yang berlebih sehingga kita mampu mengatasi stres itu sendiri. Jadi mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.